Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadu yakni yaqrubu, hampir. Al-barqu, kilat itu, yakhtafu absarahum, menyambar pandangan mereka, yakni ya'khudhuha bisur'atin. Kullama adha'a lahum, setiap kali kilat itu menerangi mereka, masyaufi, mereka berjalan padanya, ai fi dhau'ihi, yakni berjalan di bawah cahayanya atau sinarnya. Wa idza adlama alaihim, dan apabila gelap untuk mereka, atas mereka, qamu, mereka berdiri, yakni waqafu, mereka berhenti. Itu adalah tamtsilun, perumpamaan, li'iz'aji ma fil Quran, yaitu untuk menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu menimbulkan kecemasan, kegelisahan. Apa yang ada di Quran? Minal hujaji, yaitu hujjah-hujjah, menimbulkan kegelisahan, kecemasan, qulubahum, terhadap hati mereka. Wa tasdiqahum lamma sami'u fih, dan yang mereka cemaskan adalah pembenaran mereka tatkala mereka mendengar apa yang ada padanya, mimma yuhibbun, dari apa yang mereka cintai. Wa wuqufahum amma yakrahun, dan berhentinya mereka dari apa yang mereka tidak sukai. Saya ulangi lagi dari awal, jadi maaf sebenarnya saya ngomongnya agak pelan-pelan lagi ini. Ayat-ayat tadi menjelaskan tentang orang-orang munafik, bahwa mereka itu diibaratkan oleh Allah ketika sedang gelap gulita karena hujan. Di situ ada kilat. Nah, kilat itu hampir-hampir menyambar pandangan mereka, yakni ya'khudhuha bisur'atin. Lalu ini perumpamaan dari Allah. Kullama adha'a lahum masyaufi, kalau kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan. Wa idza adzlama alaihim qamu,
apabila gelap atas mereka, mereka berhenti, yakni waqafu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perumpamaan dari Allah bahwa kilat yang mereka khawatirkan menyambar pandangan mereka adalah tamthilun li iz'aji ma fil Qur'an. Perumpamaan bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yakni hujah-hujah minal hujaji, itu mereka khawatirkan menimbulkan kekhawatiran hati mereka. Jadi yang pertama, bahwa kalau mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran itu kayak ada kilat, takut, cemas, gelisah. Apa yang membuat mereka gelisah? Yang pertama adalah bahwa hujah-hujah, alasan-alasan, argumentasi yang ada di dalam Al-Quran yang menimbulkan kecemasan hati mereka. Minal hujaji qulubahum, yakni hujah-hujah yang bisa menimbulkan kecemasan hati mereka. Kemudian yang kedua wa tasdiquhum. Bentar. Yakni kalau tadi dikatakan bahwa kalau gelap atas mereka, mereka berhenti. Apa ini maksudnya? Yakni kalau mereka berjalan ketika ada kilat yang menyambar, itu maksudnya hujah-hujah yang jelas di dalam Al-Quran mereka dengar bisa membuat mereka beriman. Nah, ini yang mereka khawatirkan. Dengar ayat Quran, benar juga nih ayat itu. Jadi ini adalah perumpamaan tentang hal tadi, bisa mereka percaya apa yang mereka dengar padanya, mimma yuhibbun, yaitu yang mereka sukai. Yakni orang-orang munafik itu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya, maka mereka percaya dengan apa yang mereka sukai dari Al-Quran. Lalu mereka berhenti. Wa idza adzalama alaihim qaumu. Jadi mereka percaya itu hanya dengan ayat-ayat yang mereka suka, yang mereka mau. Kalau tidak suka, diibaratkan mereka berhenti. Ada kilat, terang, jalan. Ketika gelap, berhenti. Ya, ini kalau ada ayat-ayat yang sesuai dengan kemauan mereka, mereka beriman, mereka percaya.
Tapi kalau ada ayat-ayat yang mereka tidak suka, ya berhenti. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Nah, jadi mengimani Al-Quran itu mereka pilih-pilih. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, dan jika Allah menghendaki, Allah hilangkan pendengaran mereka, bimakna asma'ihim. Jadi tadi mufrad sam'ihim maksudnya adalah asma'ihim, wa absarihim, dan pandangan mereka, Allahirati, yang tampak, kama dhahaba bil batinah, sebagaimana Allah hilangkan juga pandangan yang bersifat batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, yakni sesuatu yang sya'ahu, yang Allah kehendaki, qadirun, Allah maha kuasa. Wa minhu, dan diantaranya adalah idhabu ma dzukira, menghilangkan apa yang telah disebutkan tadi, yakni pendengaran dan penglihatan mereka. Maksudnya begini, kalau Allah mau, pendengaran dan penglihatan mereka Allah hilangkan, baik yang lahir atau yang batin. Pendengaran yang lahir ini dengar, matanya ngelihat. Pendengaran yang batin, ya kupingnya dengar, batinnya nggak dengar. Nah, matanya ngelihat, hatinya tidak bisa melihat. Nah, dua-duanya bisa dihilangkan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, tentang mengimani sebagian dari Al-Quran, mengkufuri sebagian yang lain, itu adalah sifat orang-orang munafik. Di ayat keberapa nanti tentang orang-orang Yahudi, Allah juga katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apa kamu beriman dengan sebagian dari kitab, yakni Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd, yakni kitab mereka, itu ya, saya keliru deh. Dan kamu kufur dengan yang sebagian. Jadi Yahudi itu beriman kepada sebagian dari Taurat, yang sebagian mereka ingkari. Apa itu? Dilarang saling berperang di antara mereka, mereka langgar. Kalau ada yang jadi tawanan perang, wa iyyatukum usara tufaduhum, kalau mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus. Nah, ini dijalankan. Maka Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa pantas kamu beriman kepada sebagian dari kitab dan kamu kufur kepada sebagian yang lain? Nah, khitab atau pembicaraan dalam ayat tadi itu berkenaan dengan ahlul kitab, tapi maknanya ya untuk semua, termasuk kita umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengimani Al-Quran itu hanya sebagian, yang lain tidak diimani. Balasannya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidak ada balasan buat orang yang melakukan itu di antara kamu, illa khizyun fil hayatid dunya,
melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adzab, mereka dikembalikan kepada sepedih-pedih azab. Itu Allah sudah peringatkan begitu. Umat Islam ini taklid. Kalau taklid itu ikut tanpa tahu alasannya, itu namanya taklid. Nah, taklid ke siapa? Ke orang barat. Dulu Eropa ketika atau di saat itu yang berkuasa ya raja, kaum feodal, para tokoh agama. Kekuasaannya absolut. Ya, sampai kita dengar kisah tentang Galileo Galilei yang dibunuh karena pendapatnya beda dengan gereja. Lalu muncullah gerakan-gerakan sekulerisme, memisahkan antara urusan dunia atau negara dan agama. Ya, mereka maju karena itu. Tapi jangan ikut-ikutan. Kita harus tahu bahwa umat Islam ini maju, pernah memimpin dunia ketika umat Islam relatif berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, memang kita tidak hanya melihat ke belakang ya, past orientation itu tidak, tapi perlu dikenang juga, diambil pelajaran bahwa umat Islam maju memimpin dunia ketika umat Islam pegang Quran. Ngapain ikut-ikutan Barat gitu. Nah, negara yang mula-mula menerapkan hal itu ya Turki. Ketika Bani Utsmani atau Turki Ottoman, orang bilang the sick man itu ya, udah sakit-sakitan, nah, kemudian muncullah Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini seruannya kan 3: sekularisasi, westernisasi, dan modernisasi. Ya udah, rubah semuanya. Adzan pun pakai bahasa Turki gitu. Sekuler, benar-benar sekuler. Taklid ke orang Barat. Barat maju karena sekuler. Ya karena agamanya tidak kalau diterapkan tidak mendukung kemajuan manusia, peradaban manusia. Ya contohnya tadi ilmu pengetahuan pun dihambat gitu. Nah, kemudian kok ikut-ikutan orang Islam? Itu boneka Barat, itu Mustafa Kemal. Ancaman Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan buat orang yang melakukan itu kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Di akhirat, wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab. Di hari kiamat dikembalikan kepada sepedih-pedih azab. Oke.
setelah Turki jadi sekuler waktu itu, apa Turki itu disegani dunia? Enggak. Kan janji Allah, Allah Maha benar. Khizyun fil hayatid dunya. Kalau kita jadi sekuler itu nggak akan kita disegani dunia. Kok nggak percaya sih ya para pemimpin itu dengan ayat Allah? Waktu itu nggak tahu sekarang, saya nggak ngerti perkembangannya. Nah, jadi anggota NATO ya diterima. MEI, Masyarakat Ekonomi Eropa, waktu itu kan enggak bisa. Turki mulai disegani lagi ketika dipimpin oleh Erdogan, karena dia pengen membawa umat Islam kembali ke kitab Allah. Jadi itu bukti. Saya contohkan lagi. Kita nengok ke belakang sebentar. Waktu Pakistan berdiri, itu kan meliputi Pakistan Barat dan Timur, yang sekarang jadi Bangladesh. Biar kecil disegani dunia, karena relatif masih berpegang ke kitab Allah. Disegani waktu itu. Ziaul Haq juga masih disegani. Yang Timur memisahkan diri dan cenderung ke sekuler. Apa jadinya? Apa setelah jadi sekuler kemudian ekonominya maju atau disegani dunia? Enggak juga, udah pisah. Memang secara geografis juga terpisah kan. Yang Barat waktu itu masih tetap Pakistan Barat, yang di Pakistan sekarang masih tetap kuat. Makin kesini ya makin nggak disegani juga. Ketika mulai itu tadi, itu ancaman Allah tuh. Fama yaf'alu dzalika minkum. Nah, orang yang lakukan hal itu di antara kamu tidak mendapatkan illa khizyun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia, belum di akhiratnya nanti. Oke, sekarang orang-orang Barat itu juga tahu bahwa umat Islam kuat ketika umat Islam berpegang kepada kitab Allah. Mereka tahu itu. Ya, coba kenapa kita jadi ngikuti kemauan mereka ya, untuk mengkufuri sebagian dari Al-Quran. Itu kemauan mereka. Inggris itu sekian lama menjajah Mesir, kewalahan menghadapi mujahidin Mesir waktu itu. Akhirnya Perdana Menteri Inggris Gladstone, ya benar ya, Gladstone. Saya ingatnya stone aja, batu. Jadi dia pidato di parlemen tuh sambil bawa Al-Quran. Dia katakan selama penduduk Mesir berpegang pada kitab ini, we will never be able to enjoy. Nggak akan kita bersenang-senang, quiet or peace in that land, di negeri itu. Jadi sesekali keceplosan mereka. Nah ini diakui ketika umat saya berpegang kepada Al-Quran, sulit untuk digoyahkan. Maka cara yang mereka lakukan ya melakukan infiltrasi lah terhadap umat Islam supaya kendor dalam berpegang kepada Al-Quran. Mudah untuk ditaklukkan, dikalahkan orang-orang kafir ketika umat Islam tidak
berpegang teguh kepada Al-Quran. Tadi sudah kita bahas, di antara itu sifat orang-orang munafik gitu. Hanya mengimani sebagian dari Al-Quran. Kalau ada ayat yang cocok, zakat nih cocok nih, jalan. Begitu hukum kisos nih, mereka berhenti. Enggak mau dan seterusnya. Kayak kisos itu kalau orang mau gunakan akal secara seksama, itu orang sadar nanti tentang maslahat dari diberlakukan hukum kisos. Di Quran Allah katakan walakum fil qisasi hayah. Bagi kamu dalam menjalankan hukum kisos ada jaminan kehidupan. Ya ulil albab, wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki akal yang murni. Jadi lubbus syai' itu inti dari segala sesuatu. Sama-sama punya akal, penggunaannya beda-beda. Kalau ulul albab itu produk dari akalnya murni itu. Kadang-kadang orang katakan rasional, ternyata tidak rasional. Itu ada unsur nafsunya. Nah, kalau ulul albab enggak benar. Kalau Quran katakan ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulul albab itu akalnya murni, dia memadukan antara zikir dan fikir. Baik, saya lanjutkan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ai ahlu Makkah, yakni penduduk Makkah. Nah, jadi ya ayyuhan nas ini wahai penduduk Makkah, karena apa yang dimaksud ini adalah khitabnya ditujukan ke sana, begitu menurut Imam Jalaluddin. U'budu, sembahlah, yakni wahidu, tauhidkan rabbakum. Kenapa ya beliau katakan u'budu dalam arti wahidu? Karena orang-orang Mekah pada waktu itu sembah Allah juga, cuma tidak mentauhidkan Allah, sembah juga berhala-berhala. Maka Allah katakan u'budu, yakni wahidu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah ciptakan kamu, yakni ansya'akum, yang telah mengadakan kamu, walam takunu syai'a, padahal waktu itu kamu bukan sesuatu pun, kamu tidak ada, walam takunu syai'a. Walladzina min qablikum, yakni wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah ciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Baik, kok Allah katakan la'alla ya? Nah, yakni supaya kamu bertakwa biibadatihi, dengan beribadah kepada Allah itu, supaya kamu tattaqun, yakni jaga diri dari apa? Iqabahu, dari hukuman Allah. Jadi bertakwa itu artinya menjaga diri, menamengi diri, karena takwa itu berasal dari kata wiqayah. Wiqayah artinya tameng. Baik, wala'alla fil asli litaraji, dan la'alla tadi kan la'allakum, pada dasarnya itu adalah litaraji, untuk roja. Jadi kalau dalam bahasa, kalau la'alla itu untuk harapan, maka biasanya diartikan mudah-mudahan. Tapi ada juga nanti yang lit tamani itu. Kayak lau itu kan tamani itu. Tamani itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Nah, masa Allah berharap? Nah,
wa fi kalamihi ta'ala litahqiq, dan pada firman Allah itu bukan untuk taraji tetapi litahqiq. Litahqiq itu adalah tahqiqi ay litahqiqi wuqu'i madmuni jumlatiha, yakni husulul wiqayah minal iqab, maka artinya adalah bitahqiq maksudnya tercapainya keterjagaan dari hukuman Allah. Jadi untuk tahqiq, memastikan terjadinya hal itu, la'allakum tattaqun, atau untuk menekankan, yakni al-jazm wal ikhbar bihusulil wiqayah. Litahqiq, untuk menekankan, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, yakni kalau sembah Allah, mentauhidkan Allah, jadi orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi beda dengan la'alla kita kayak ini nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang katakan kalau la'alla dari Allah itu berarti perintah dari Allah, penekanan dari Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini perintahkan manusia supaya beribadah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan manusia sebelum kita juga Allah, yang ciptakan orang sebelum kita juga Allah. Kenapa giliran beribadah tidak kepada Allah? Nah, di Al-Quran ayat-ayat yang isinya seperti itu banyak sekali. Di antaranya wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, kalau kamu tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau dikatakan kepada mereka siapa yang ini itu semuanya, mereka katakan Allah. Tapi giliran beribadah menduakan Allah. Jadi begitu orang-orang di zaman jahiliyah, ditanya Tuhannya yang menciptakan Allah, yang memberi mayyarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang kasih rezeki kamu dari langit dan bumi? Ya Allah, mereka katakan Allah. Kenapa kok mereka sembah selain dari Allah? Gitu. Nah, maka di ayat ini Allah tekankan, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu. Jadi kalau kamu mengaku yang ciptakan kamu Allah, ya beribadahlah kepada Allah, jangan musyrik gitu. Nah, yang kasih rezeki kalau ditanya Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, yang mengatur segala urusan Allah. Nah, inilah yang biasa disebut tauhid rububiyah. Rabbun itu kan kalau bahasa Indonesia Tuhan gitu aja ya, tapi sebetulnya beda makna Rabbun dan ilah gitu. Rabbun itu bisa mudabbirun, yang mengatur, malikun, yang memiliki. Kayak orang Arab katakan Rabbul bait, itu artinya pemilik atau sahibul bait. Kayak majikan, ada disebut Rabb juga. Kayak Nabi Yusuf itu katakan inna rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya tuanku, tuanku maksudnya majikanku, yakni Al-Aziz, telah membaguskan tempat tinggalku. Nah, itu makna Rabb. Nah, jadi kalau tentang ini orang-orang di zaman jahiliyah percaya itu Allah, tapi mereka menduakan Allah dalam beribadah. Nah, di ayat lain kalau ditanya itu, mereka katakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi alasannya dua, kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah.
Jadi orang-orang musyrik dulu kalau ditanya kok sembah ini sembah itu, enggak, itu cuma biar mendekatkan diri kami ke Allah. Yang kedua, kalau ditanya haula'i syufa'una indallah, mereka yang kami sembah itu nanti akan memberikan syafaat kepadaku di sisi Allah. Jadi ini dua alasan orang-orang musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya bertauhid. Orang Mekah ya dulu mengikuti millatu Ibrahim. Terus melakukan kemusyrikan, akhirnya jadi di Ka'bah pun penuh dengan berhala-berhala yang kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW pada waktu Fathu Makkah. Jadi yang pertama membawa berhala ke Masjidil Haram itu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini suatu ketika pergi ke Syam. Dilihat di Syam kok orang pada sembah berhala. Dia tanya, apa ini? Oh, ini sembahan-sembahan kami. Kami kalau minta hujan, minta ini itu ya ke berhala-berhala ini. Bagi dong satu. Tuh. Jadi waktu itu Amr bin Luhai itu tokoh yang pegang Al-Masjidil Haram. Ya tokoh ya kaya tuh. Bahayanya tuh ya, tokoh kaya, pemimpin berpengaruh tapi bodoh. Itu sangat bahaya. Dia bodoh. Begitu lihat orang sembah berhala, bagi dong atu. Ya udah itu ambil aja si Hubal. Hubal kemudian dibawa ke Masjidil Haram. Maka slogan yang disebut-sebut orang-orang musyrik di zaman jahil selalu Hubal. Jadi A'li Hubal, agungkan nama Hubal. Nah itu jadi ini mereka, sembahan mereka. Terus makin banyak udah berhala-berhala. Di luar Mekah sama juga. Jadi orang Mekah tuh waktu itu kalau pengen keluar tinggal di negeri yang lain, dia bawa batu dari tanah haram. Kemudian mereka tinggal di satu tempat. Nah, batu tadi ditancapkan di situ. Lalu mereka mengelilingi batu-batu tadi, kayak orang tawaf di Ka'bah. Udah makin banyak berhala. Baik, kita kembali ke ayat tadi. Jadi di ayat tadi beribadalah kepada Allah, yakni wahidu. Alladzi khalaqakum, yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan yang ciptakan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu jaga diri, bertakwa. Ini jaga diri, terpelihara atau menjaga diri dari siksa Allah. La'allakum tattaqun. Baik, sampai dengan ayat ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhalu. Ya, silahkan Pak kalau ada. Mungkin masalah lain ya, silahkan yang saya bisa. Silahkan Pak Ji. Tawaf ya. Ya. Nah, baik. Jadi sebentar. Ada orang katakan haji umroh itu kan warisan keberhalaan gitu ya. Enggak. Itu warisan dari syariah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam.
Itu kayak wa'adzin linnasi bil haji, umumkan kepada manusia supaya haji dan seterusnya. Jadi haji itu sudah disyariahkan dari zaman Nabi Ibrahim dan terus dijalankan oleh orang-orang Arab. Nah, yang jaga itu orang Quraisy. Nah, tetapi lama-lama dibelokkan. Kayak tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kemusyrikan mulai masuk di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak pernah terkontaminasi dengan kemusyrikan tadi. Jadi waktu Rasul masih di Mekah, masih belum jadi nabi, itu kalau ada orang baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, itu mereka tambahin illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Nabi katakan kot udah cukup. Kalau ada orang Nabi katakan cukup. Jadi Nabi nggak ikut-ikutan itu. Nah, apa artinya illa la syarika lak illa syarikan huwalak? Tidak ada sekutu bagimu kecuali yang jadi sekutumu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau menguasai dia, tapi kalau dia tidak menguasai engkau. Itu awalnya ya Amr bin Luhai tadi. Ketika dia lagi baca talbiyah, kemudian iblis ada di sampingnya. Dia ngomong labbaik la syarika lak. Kata iblis illa syarikan huwalak, kecuali yang jadi sekutumu. Nggak ada sekutu bagi Allah kecuali, jadi dikecualikan nama iblis. Si Amr bin Luhai masih sadar itu nggak benar. Dia katakan mahal, apa ini? Timpalin lagi sama iblis. Tamlikuhu wa ma malak, engkau menguasai dia sedangkan dia tidak kuasai engkau. Ada sekutu bagi Allah, tapi yang kuasa mah tetap Allah. Dia tertipu di situ. Dan akhirnya begitulah kemusyrikan orang-orang Arab. Jadi kalau ditanya tentang siapa yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah dan seterusnya gitu. Allah yang berkuasa, tapi giliran ibadah melalui berhala-berhala tadi. Jadi itu wajib. Jadi dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada ibadah haji ini, kemudian dibelokkan, lalu diluruskan kembali, dimurnikan kembali oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya seperti yang ada sekarang. Baik, gitu ya, Pak Haji. Ya, silahkan. Ya, silakan. Ini ngomong udah agak enakan. Sarafnya lagi kambuh, jadi kadang-kadang ngomong susah ya. Ya, ada lagi Pak, silakan. Nah, kalau kita perhatikan kemusyrikan di zaman jahiliyah, kadang-kadang lebih parah kemusyrikan orang sekarang ya. Lebih parah lagi sekarang. Dan itu harus hati-hati gitu. Kadang kelihatannya bukan syirik, ternyata itu syirik. Nah, kalau orang yang tidak berhati-hati, yang sudah jelas syirik pun dibilang bukan syirik. Kayak ke dukun. Dukun kalau dulu namanya dukun, sekarang mah namanya keren. Kadang S2, ada yang MM, ada yang ini bertitel. Nah, namanya dirubah, barangnya mah tetap itu aja. Nah,
paranormal, ahli supra natural atau apapun namanya. Itu sama aja dukun-dukun juga. Di la ta'tul kuhan. Nabi katakan man ata arrafan au kahinan, yang mendatangi arraf atau kahin. Kalau arraf itu dukun gitu, atau yang mengaku mengetahui perkara gaib, dasarnya urfah. Urfah itu tanda-tanda. Lahirnya hari apa ini, Mas? Hari Rabu. Karena orang Jawa, Rebu apa? Rebu Pahing. Mau ngelamar anaknya. Ora iso, nggak bisa, anak saya Senin Pahing, Rebu Wage Pahing. Wage sama Pahing, yeyeng, ntar berantem terus. Padahal laki dan perempuan tadi sudah saling mencintai. Ya karena masih pegang itu akhirnya nggak diterima. Dulu ada kejadian di Banyuwangi, orangnya sudah wafat sekarang, nggak diterima waktu melamar. Akhirnya saya lupa, udah saya pulang dulu, nanya ke orang tua, dipalsuin aja, dibilang tadi wage kan ya, enggak bukan wage. Ya udah diterima sampai beranak cucu, dan alhamdulillah Allah kasih, ya nggak apa-apalah sampai beranak cucu cicit. Itu jadi ini arraf, yang mengaku mengetahui perkara gaib, dasarnya urfa atau tolasim. Tolasim itu kan bagian dari astrologi kan. Jadi mestinya kita biar pinter belajar astronomi. Ini kagak belajar astrologi. Dia jadi dukun. Ya Allah. Nah, kalau kahin yang mengaku mengetahui perkara gaib, dasarnya bisikan dari jin. Jadi ada dua macam. Cuma kalau pelakunya ya kadang-kadang dua-duanya aja. Dekat dengan jin juga, dia bisa juga dia mengaku bisa mengetahui perkara-perkara yang akan datang dengan tanda-tanda tadi melalui astrologi atau lainnya. Tapi Nabi katakan man atau arrafan au kahinan, mendatangi arraf au kahin wasaddaqahu bima yaqul, percaya dengan yang dia katakan, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, enggak diterima salatnya 40 hari. Baik, sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.